Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Motivasi Mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Pertanyaannya, bagaimana kalau motivasi seseorang dalam mengandalkan Tuhan salah? Apakah juga diberkati? Begini saudara, kalau motivasi seseorang dalam mengandalkan Tuhan itu salah, maka ia pasti tidak dapat menempatkan diri secara benar di hadapannya sebagai umat. Akibatnya, dalam relasinya dengan Allah, ia juga tidak menempatkan Allah secara benar. Di sini, Allah tidak mungkin mencurahkan berkat-Nya. Lalu, bagaimana agar kita bisa memiliki motivasi yang benar di dalam mengandalkan Tuhan? Caranya, dalam berhubungan, berinteraksi atau berrelasi dengan Allah, kita harus menjadikan Dia pribadi yang kita hormati, yang kita sembah, dan kita junjung tinggi, lalu mengabdikan seluruh hidup kita hanya kepada Dia saja. Jadi jangan sampai ada unsur sedikit pun guna memanfaatkan atau menggunakan Allah untuk suatu kepentingan yang bukan kepentingan Allah sendiri. Ketika kita berurusan dengan Tuhan, itu pun karena kepentingan Allah sendiri. Kalau seseorang berurusan dengan Tuhan karena kepentingan sendiri, berarti ia menjadikan Tuhan bukan sebagai majikan atau tuan secara benar. Jujur saudara, di sini kita sering gagal. Terkait akan hal itu, Tuhan Yesus berkata, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Matius 15 ayat 8. Artinya, kalau bibir kita memuliakan Tuhan, secara fisik kita pergi ke gereja beribadah, tetapi sikap hati dan perilaku kita sehari-hari tidak menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan, itu omong kosong, itu percuma. Padahal kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tuan atau majikan, hidup kita harusnya menghormati Dia dan kita persembahkan kepadanya tanpa batas. Jadi sangatlah keliru saudara kalau kita berpikir kita bisa menyuap Tuhan dengan pujian, sanjungan, atau penyembahan kita di gereja. Sebab Tuhan tahu isi hati kita. Dia tahu apakah kita datang kepadanya untuk memperalat Dia atau untuk menyembah Dia. Dia juga tahu motivasi kita ketika kita datang kepadanya hanya untuk beroleh berkat-berkat-Nya saja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Demikian kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 6 ayat 26. Jangan begitu saudara. Para hulu balang saja yang tidak berhutang nyawa kepada raja atau kaisar memperlakukan raja atau kaisarnya dengan begitu hormat, dan mereka rela mengabdikan segenap hidupnya tanpa syarat dan tanpa batas, sebab mereka ngerti bahwa raja atau kaisar patut menerima itu semua. Itu baru kepada manusia loh saudara.
dalam hal ini kepada raja atau kaisar yang ada di bumi. Orang bisa berkorban sedemikian rupa, apalagi untuk Tuhan. Kita sebagai orang yang berhutang nyawa dan kebaikan harusnya bisa lebih dari itu, saudara. Itulah sebabnya doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 15 mengisyaratkan kalau kita mengandalkan Tuhan dan berlindung kepadanya, motivasi kita haruslah untuk menjaga hidup dari yang jahat guna menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tidak lebih dari itu. Ini pun harus dimaknai dengan benar. Artinya, doa atau permohonan kita harus disertai dengan sikap berjaga-jaga supaya jangan sampai kita jatuh ke dalam pencobaan. Kalau sampai kita tidak berjaga-jaga tetapi bisa tidak jatuh, berarti Tuhan melanggar firman-Nya sendiri. Saudara, sebenarnya kalau seseorang tidak meminta perlindungan kepada Tuhan, Tuhan pasti tetap melindungi. Karena Tuhan Yesus sudah berdoa untuk perlindungan orang percaya. Yohanes 17 ayat 15. Jadi konteksnya ini orang percaya ya saudara. Tetapi harus diingat bahwa dari pihak manusia harus ada tindakan untuk memiliki sikap berjaga-jaga dan upaya untuk tidak berbuat dosa. Dalam hal ini, hendaknya standar hidup orang percaya tidak boleh disejajarkan dengan umat Israel Perjanjian Lama. Sebab umat Perjanjian Lama berlindung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan hanya karena masalah-masalah yang bertalian dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Itu berarti motivasi mereka dalam mengandalkan Tuhan itu tidak benar. Sedangkan kita sebagai umat Perjanjian Baru tidak boleh seperti itu. Kita mencari perlindungan dari Tuhan, kita mengandalkan Tuhan semata-mata untuk menghadapi serangan si jahat yang kuat dan gencar. Namun, kalau kita mengandalkan atau berlindung kepada kuasa lain, Tuhan juga menjadi cemburu. Tetapi dasarnya bukan karena ia merasa tersaingi, tetapi karena kita bisa binasa. Jadi kalau Tuhan cemburu itu dasarnya karena Dia mengasihi kita agar tidak diseret ke dalam kebinasaan. Saudara, ketika seorang ditebus oleh Tuhan Yesus dan menyerahkan diri serta mengakui bahwa segenap hidupnya milik Tuhan, maka sejatinya ia tidak perlu berharap pertolongan Tuhan lagi, karena Tuhan pasti menolong. Seseorang yang menghayati kehidupan seperti ini akan dengan sendirinya bebas dari ketakutan dan rasa cemas. Kalau dirinya milik Tuhan, pasti dilindungi oleh Tuhan. Begitu, saudara. Itulah mengapa kalau kita masih ragu-ragu terhadap pemeliharaan Tuhan, itu sama dengan mencobai Tuhan Allah. Matius 4 ayat 7. Jadi selama seseorang masih berharap perlindungan Tuhan, berarti sejatinya ia masih memiliki diri sendiri. Itu berarti pula ia masih memiliki kepentingan pribadi atas hidupnya. Ia sesungguhnya tidak percaya bahwa Tuhan setia terhadap miliknya, terhadap orang yang telah ditebusnya.
Maka mari saudara miliki motivasi yang benar dalam mengandalkan Tuhan dan mencari perlindungan daripadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.